Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu Nira. Kali ini kita akan belajar tentang materi tema 7, subtema 2 mengenai perkembangan teknologi produksi sandang. Tahukah kamu apa itu sandang? Iya, betul sekali. Sandang adalah pakaian yang diperlukan semua manusia sebagai makhluk berbudaya. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Jadi, sudah pasti manusia itu membutuhkan pakaian ya. Pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh dari panas matahari, udara dingin, hujan, dan angin. Dahulu kala, manusia menggunakan daun, kulit kayu, dan kulit hewan yang sudah tersedia di alam untuk membuat pakaian. Bahan dasar pakaian tersebut diolah dengan cara sederhana. Daun dikeringkan, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Nah, semua itu diolah menjadi pakaian. Makin kesini teknologi sandang makin berkembang. Bahan dasar pakaian yang digunakan berasal dari serat alami, yaitu kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong, ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Nah, di sini di gambar ini ada petani sedang menyiapkan kapas, kulit hewan, dan daun untuk digunakan sebagai bahan dasar pakaian. Dalam proses pembuatan pakaian itu melalui beberapa tahapan, yaitu membuat kainnya terlebih dahulu, baru dibuat pakaiannya. Nah, dalam proses pembuatan kain itu bunga kapasnya dikeringkan terlebih dahulu ya, sebelum adanya teknologi produksi pangan itu dikeringkan dengan cara dijemur di panas matahari. Lalu dipintal kapasnya dengan menggunakan tangan, jadi mesinnya masih sederhana ya. Jadi benang, nah benang tersebut ditenun untuk menjadi kain, nah itu pun masih menggunakan alat sederhana. Nah, setelah kainnya jadi, maka dibuatlah pola. Polanya pun masih menggunakan alat sederhana ya. Setelah selesai dibuat pola, maka dijahit. Nah, dahulu dijahitnya itu pakai tangan, tapi semakin ke sini itu menggunakan mesin jahit. Nah, setelah itu jadilah baju. Kata tahap dalam perkembangannya, proses pembuatan kain dan baju itu makin berkembang. Bunga kapasnya tidak dikeringkan lagi dengan sinar matahari, akan tetapi menggunakan mesin. Nah, memintal kapasnya pun menggunakan mesin. Setelah jadi benang ditenun pun menggunakan mesin. Ya, setelah jadi kain dibuat pola. Nah, membuat polanya pun dengan menggunakan mesin. Lalu setelah jadi pola dijahitnya pun dengan menggunakan mesin. Ya, mesin jahit yang bisa lebih cepat. Nah, setelah itu jadilah baju. Nah, setelah jadi baju tersebut dipasarkan hingga bisa dibeli oleh konsumen yaitu. Nah, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Ada begitu banyak jenis kain adat yang dimiliki Indonesia, dan kain tersebut dibuat menjadi pakaian. Di sini ada contoh gambarnya berbagai macam kain yang dihasilkan oleh Indonesia dan bisa dijadikan pakaian yang cantik. Jenis-jenis pakaian yang dibuat itu bermacam-macam. Ada pakaian yang digunakan sehari-hari, ada juga pakaian yang digunakan pada waktu tertentu. Nah, di sini ada pakaian yang digunakan waktu tertentu seperti gaun, seragam ya, dan pakaian pada musim dingin. Ada juga pakaian yang digunakan untuk sehari-hari seperti baju tidur dan pakaian bermain. Ada juga pakaian profesi, yaitu pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Pakaian tersebut biasanya dikenakan saat mereka bekerja. Ada pakaian profesi yang dikenakan oleh dokter, tentara, dan polisi. Ada juga pakaian profesi pilot dan pengacara. Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Nah, di sini ada gambar pakaian profesi dokter, pramugari, pilot, polisi, dan anak sekolah yaitu seragam.
Itu banyak ya manfaat dengan adanya teknologi produksi sandang. Di sini kita dimudahkan ya untuk memilih pakaian dengan motif dan model yang kita sukai tanpa harus membuatnya terlebih dahulu karena sudah ada produksinya dengan cepat dan mudah. Kita pun saat ini sudah bisa dengan mudah memperolehnya tanpa harus pergi ke pasar karena saat ini sudah banyak toko-toko online yang menjual pakaian. Nah, kita hanya tinggal memilih pakaian yang kita sukai, lalu kita pesan dan transfer. Nah, barang tersebut dikirimkan melalui ekspedisi. Oke ya, sampai di sini dulu materi tentang teknologi produksi sandang. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.